Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di channel saya Ika Putra. Di sini saya akan sedikit membahas tentang evaluasi pembelajaran tentang pengukuran ranah afektif. Sebelum saya lanjut, tolong tuh di subscribe dulu itu yang bawah merah-merah itu. Oke, apa sih pembelajaran afektif itu? Hasil belajar menurut Bloom mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Sedangkan Anderson sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak, perilaku, seperti perasaan, minat, emosi, atau nilai. Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang pendidikan. Oke, selanjutnya pengukuran ranah afektif. Dalam memilih karakteristik afektif, untuk pengukuran para pengelola pendidikan harus mempertimbangkan rasional teoritas program sekolah. Masalah yang timbul adalah bagaimana ranah afektif akan diukur. Isi dan validitas konstruktur ranah afektif tergantung pada definisi operasional yang secara langsung mengikuti definisi konseptual. C. Pengembangan instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Ada 11 langkah dalam mengembangkan instrumen penilaian afektif yang akan saya jelaskan di bawah. 1. Menentukan spesifikasi instrumen. 2. Menulis instrumen. 3. Menentukan skala instrumen. 4. Menentukan pedoman penskoran, menelaah instrumen, merakit instrumen, melakukan uji coba, menganalisa hasil uji coba, memperbaiki instrumen, melaksanakan pengukuran, dan menafsirkan hasil pengukuran. Oke, kita mulai dari yang pertama, spesifikasi instrumen. Ditinjau dari tujuannya, ada 5 macam instrumen pengukuran ranah efektif, yaitu instrumen sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek, misalnya terhadap kegiatan sekolah, mata pelajaran, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan untuk instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang selanjutnya, instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, jadi lebih kepada dirinya pribadi. Yang selanjutnya, instrumen nilai. Instrumen nilai bertujuan untuk mengungkap nilai, keyakinan peserta didik. Informasi yang diperoleh berupa nilai, keyakinan yang positif dan yang negatif. Dan yang terakhir, instrumen moral. Instrumen moral bertujuan untuk mengungkap moral. Informasi moral seseorang diperoleh melalui pengamatan terhadap perbuatan yang ditampilkan dan laporan diri melalui pengisian kuesioner. Yang nomor 2, menulis instrumen. Setelah menetapkan tujuan pengukuran afektif, kegiatan berikutnya adalah menyusun kisi-kisi instrumen atau bisa disebut blueprint. Merupakan matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Indikator merupakan pedoman dalam menulis instrumen. Tiap indikator bisa dikembangkan 2 atau lebih instrumen. Instrumen sikap
Definisi konseptualnya, sikap merupakan kecenderungan merespon secara konsisten baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek, misalnya kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler yang seperti itu. Instrumen minat. Definisi konseptualnya, minat adalah keinginan yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong individu mencari objek, aktivitas, konsep, keterampilan, dan untuk tujuan mendapatkan atau penguasaan. Sedangkan definisi operasionalnya, minat adalah keinginan seorang tentang keadaan suatu objek. Instrumen konsep diri. Jadi ini yang 5 bawah ini pengembangan dari yang atas tadi. Definisi konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang mengangkut keunggulan dan kelemahan. Definisi operasional konsep diri adalah pernyataan tentang kemampuan diri sendiri yang menyangkut mata pelajaran. Di instrumen nilai merupakan konsep penting dalam pembentukan konsep peserta didik. Definisi konseptualnya, nilai adalah keyakinan terhadap suatu pendapat, kegiatan, dan atau objek. Dan terakhir, instrumen moral. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui moral peserta didik. Contoh indikatornya, moral sesuai dengan definisi tersebut adalah memegang janji, memiliki kepedulian terhadap orang lain, menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas, dan memiliki kejujuran.